dengan tema penggunaan teknologi dalam pembelajaran, optimalisasi teknologi dalam pendidikan agama Islam untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Tak kenal maka tak apa, Kak. Tak sayang. Tak sayang, Tak Bu. kenal maka Sayang, tak Bu. aruf. Tak aruf dulu dong, Kak. Masa langsung sayang-sayang ya? Tak kenal maka tak aruf, maka kita kenalan. Ya, tadi sudah sedikit disinggung profil saya. Ya, nama saya Rinyanita Putri. Kalau pagi sampai sore dipanggil Kak Putri, Miss Putri atau Bu Putri. Kalau malam memang biasa dipanggil sayang. Salah ya. Ya, Kak. Saya biasa dipanggil Miss Putri atau Kak Putri karena kebetulan saya memang guru bahasa Inggris. Mohon izin sedikit background saya. Saya fakultas dari kampus yang sama dengan kakak-kakak sebagian besar yaitu di Asyafi'iyah dengan jurusan S1-nya Pendidikan Bahasa Inggris dan S2-nya Teknologi Pendidikan. Oke, kita langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Sebelumnya saya mau bertanya nih sama kakak-kakak ya, karena terkait dengan materi kita. Apa sih yang kakak-kakak semua pikirkan saat mendengar kata teknologi dalam pendidikan? Boleh silahkan ditulis di kolom chat biar kita baca bersama nih. Apa sih yang dipikirkan ketika mendengar kata teknologi dalam pendidikan? Bahkan Kak, ini kebetulan ada 55.000 peserta ya. Saya harap semuanya aktif. Silahkan disampaikan. Oke, kita baca ya satu-satu. Ini yang pertama AI. Oke, Artificial Intelligence. Ada lagi? Apa yang ada di pikiran kakak-kakak jika mendengar kata teknologi dalam pendidikan? Ini Kak Alvin jawab AI. Ada lagi? Kakak panitia boleh ikutan? Apa sih yang ada di pikiran kakak-kakak semua kalau mendengar kata teknologi dalam pendidikan? Teknologi dalam pendidikan, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Terima kasih Kak Ikrom. Oh ya, Kakak classroom. Oke, ada lagi? Gak ada benar, gak ada jawaban salah, Kak. Santai aja, tulis aja, gak usah lihat di AI ya. Gak usah chat dulu, chat GPT. Ya, teknologi dalam pendidikan itu apa sih chat GPT ya? Gak perlu ya. E-learning, Kak Maulana. Thank you, Kak Maulana. Tadi Kak Salwa bilang classroom. Ada lagi? Teknologi pembelajaran HP, Kak. Yang menggunakan gadget ya, berarti menggunakan gawai. Ada lagi? Sistem pada pembelajaran, permudah pembelajaran dari jarak jauh. Penjelasannya pakai proyektor dengan animasi. Oke. Ini saya sekalian mau melihat nih sejauh mana teknologi digunakan di dalam kelas kakak-kakak sekalian nih nantinya. Ada lagi? Oke, sambil menunggu, saya akan lanjutkan ya. Kemudian, nah, mengapa penggunaan teknologi dalam pendidikan ini penting? Pertanyaan kedua, the trigger questions. Apa sih penting, kakak-kakak, kita penting nggak sih gunain teknologi dalam pembelajaran? Kenapa penting menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Kakak kalau ada yang mau ngomong langsung nggak apa-apa raise hand aja nanti saya berikan waktu untuk jawab secara langsung jika ingin berbicara secara langsung. Mengapa penting menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau dalam pendidikan? Untuk memudahkan pembelajaran, sangat penting karena melihat perkembangan zaman. Oke, ada lagi? Nah, ini kita santai aja ya, jadi langsung aja, gak usah kaku gitu. Santai aja gitu, bahasanya digunakan juga santai aja. Gak usah kaku ya, menghemat budget Kak. Oke, menghemat budget, teknologi menghemat budget. Oke, sangat penting Kak buat masa depan kita. Apa nih tadi? Masa depan kita cemerlang, amin.
menambah daya tarik, membantu siswa mempersiapkan diri untuk masa depan yang terhubung secara digital. Oke, luar biasa nih jawaban-jawabannya nih dari ada Kak Ramzi, ada Kak Raffi, Kak Ikrom, Kak Zalfa, Kak Nuzulmi, Kak Henry, kemudian Kak Anas nih untuk mempermudah sistem pembelajaran yang lebih praktis. Iya, betul. Kak Fadila Tunisa meningkatkan tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, semua jawabannya benar, tidak ada yang salah. Kita lihat dulu nih. Ini kan kakak-kakak semua calon guru ya. Tahu. Oke. Karena kakak-kakak calon guru, ya mungkin kakak sekarang semua di Gen Z ya, sama ya. Benar kakak-kakak, apa ada yang sama seperti saya masuk ke dalam gen milenial atau semuanya Gen Z? Gen Z, Kak. Gen Z, ya. Nah, ternyata nih kan kakak sama nih, tentunya lebih paham lah ya sama karakteristik peserta didik yang nanti akan kakak-kakak ajar gitu ya. Mari kenali murid kita nantinya, karena kakak-kakak calon guru, saya akan memberikan materi ini dari sudut pandang guru. Kenapa kita harus mengenal murid kita? Biar kita mengerti karakteristik dari murid kita sendiri. Nantinya kakak-kakak akan mengajar peserta didik yang berada di Gen Z atau Gen Alpha antara dua itu ya. Mungkin kalau sekarang yang udah mulai mengajar itu di SMA itu masuknya ke Gen Z. Gen Z dan di SMP juga ada yang Gen Z tapi juga ada yang masuk ke Gen Alpha. Kenapa kita harus menggunakan teknologi untuk mengajar murid-murid kita nanti? Nah, yang pertama, karakteristik Gen Z dan Gen Alpha itu merupakan digital native, di mana mereka sudah terpapar teknologi dari mereka kecil, bahkan dalam kandungan. Kenapa saya bilang dalam kandungan? Ada yang tahu kakak, kenapa saya bilang mereka sudah terpapar sejak dalam kandungan? Boleh nih berbicara langsung nih. Nanti silakan raise hand. Raise hand nanti saya berikan kesempatan untuk menjawab langsung. Kenapa sih saya bisa bilang kalau mereka terpapar teknologi bahkan ketika masih dalam kandungan? Bukan hanya ketika mereka masih bayi atau masih kecil. Ada yang bisa menjawab? Kakak-kakak tahu teknologi yang namanya USG? Tahu ya? USG tahu ya? Nah, USG itu salah satu teknologi yang sudah mereka eh, gunakan atau mereka sudah terpapar teknologi itu semenjak mereka masih dalam kandungan. Bahkan sebelum keluar nih, orang tua kita tuh sudah tahu, oh jenis kelaminnya nanti laki-laki atau perempuan. Oh hidungnya pesek atau mancung dan sebagainya. Ya, jadi kita harus menyesuaikan zamannya. Seperti kata Sayyidina siapa? Kakak-kakak ingat? Yang bilang bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena mereka hidup di zamanmu, di zamannya bukan di zamanmu. Seperti kata siapa? Ali. Sayyidina Ali, betul. Sayyidina Ali mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Makanya penting kita untuk mengikuti zamannya serta didik kita nanti. Ya. Dan yang kedua adanya perkembangan teknologi. Ini perkembangan teknologi ini sangat pesat kakak-kakak ya. Dimulai itu kalau nggak salah tahun dari adanya handphone. Handphone itu sekitar tahun 98 ya, 98, 99 tuh. Mungkin di sini kakak-kakaknya masih bayi atau ada yang belum lahir kah? Ya, itu zaman-zamannya masih Nokia 3315, 3350 ya. Dari situ perkembangannya cukup pesat. Sampai sekarang untuk handphone sendiri sudah ranahnya ke iPhone, ke tablet dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah implementasi kurikulum merdeka, di mana kita harus mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Ya, nah, salah satunya kebutuhan peserta didik kita yang memang sudah digital native. Mereka butuh teknologi untuk apa ya engage mereka membuat mereka lebih lanjut. Nah, ini juga salah satu alasan Kak, ini saya ambil data dari indonesiabaik.id. Yang pertama, Gen Z di Indonesia tuh internetan mulu. Nah, di mana internet ini salah satu bentuk dari teknologi yang bisa kita gunakan. Ya, nih Gen Z yang sekarang kurang dari 24 tahun itu menggunakannya berapa nih? Kebanyakan lebih dari 6 jam sehari. Nah, ini kalau Gen Y
atau gen milenial nih saya nih, ya sama lah, masih menggunakan banyak internet sehari-hari, tapi lebih sedikit dibanding Gen Z. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, dari total populasi yang ada, itu 278,7 ya, atau 0,8%-nya ini menggunakan device. Ya, kemudian penggunaan seluler juga luar biasa, ini 126,8% dari populasi. Ya, kalau tadi terus kemudian yang internetnya penggunaannya 66,5% dari populasi yang ada, dan penggunaan sosial media sekitar 49,9%. Nah, ini luar biasa, kita harus bisa membaca ini karena hal ini yang akan menjadi bahan rujukan kita dalam penggunaan teknologi. Kita lanjut. Nah, sorry. Lanjut. Nah, mengapa teknologi penting dalam pendidikan? Nah, ini kakak-kakak yang belajar nih di Fakultas Pendidikan pasti pernah mendengar kata TIPEK ya. Pernah dengar TIPEK? Nah ya, TIPEK apa Kak? Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Ya, ini gimana kita mengintegrasikan antara teknologi dalam pembelajaran kita. Ini guru-guru diharapkan mempunyai kemampuan-kemampuan seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini ada pertama pedagogical knowledge. Apa sih pedagogical knowledge? Pedagogical knowledge itu lebih kepada bagaimana kemampuan guru untuk mendeliver, ya, untuk memberikan pengetahuannya kepada muridnya, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan pembelajaran, ya, dari teknik, metodologi, metode pengajaran, media pembelajaran dan lain-lain itu yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik. Kemudian konten knowledge, konten ini lebih kepada materi apa? Di sini kan kakak-kakak dari agama Islam ya. Berarti sejauh mana materi atau konten yang kakak kuasai nih untuk mengajar. Itu masuknya di konten knowledge. Dan yang terakhir itu ada di technological knowledge, di mana kakak menguasai penggunaan teknologi dalam pengajaran. Seperti itu ya. Kita dilihat dari sini. Nah, kemudian kenapa bisa jadi penting? Karena kita perlu ingat di sini tuntutan abad 21 tuh apa sih? Pertama, literasi digital. Ya. Yang kedua, berpikir kritis. Kemudian, kolaborasi. Atau kita juga biasa kenal dengan 4C. Critical thinking, apalagi creativity, apalagi Kak? Collaboration. Satu lagi apa? Ingat Kak? Tuh. Boleh loh Kak, boleh silakan di open mic aja kalau mau jawab gini. Biar saya nggak merasa sendiri loh, nggak enak loh merasa sendiri. Ya, gitu ya. Kemudian apa nih? Sama yang satu lagi mendukung diferensiasi pembelajaran gitu ya. Karena biasanya teknologi ini beradaptasi sama kita. Adaptif. Pembelajaran adaptif sangat dibutuhkan saat ini karena siswa-siswa kita yang juga memiliki latar belakang beda atau gaya belajar beda dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendekatan yang lebih interaktif berbasis multimedia. Karena anak-anak kita atau calon peserta didik kita nantinya adalah anak-anak digital native, tentunya mereka akan lebih tertarik sama hal-hal yang memang dekat sama mereka. Mungkin bahasa anak sekarang tuh relate banget sama gue gitu ya. Ini relate banget sama gue gitu. Nah, inilah yang penting untuk kita jadikan acuan, jadikan rujukan bagaimana pembelajaran kita harus disampaikan. Ya, cari bentuk-bentuk pembelajaran yang memang relate sama kita. Saya lanjut. Nah, ini juga sejalan dengan kerucut pengalaman Edgar Dale. Edgar Dale ini seorang peneliti ya. Ini sudah teori lama bahwa hal-hal atau cara kita mendeliver pelajaran itu daya serapnya berbeda-beda. Tergantung dari sejauh mana keterlibatan siswa. Kita bisa lihat nih misalnya contohnya membaca. Membaca itu ternyata masuknya ke belajar pasif. Di mana ketika kita memberikan penjelasan, bukan penjelasan, kita hanya memberikan tulisan, anak hanya membaca,
ternyata daya serap yang mereka dapatkan itu hanya 10% dari yang dibaca. Misalnya mereka baca 10 paragraf, ternyata yang bisa mereka serap hanya 1 paragraf. Ya, contohnya apa tuh kayak membaca? Ya, hanya misalnya ya silakan dibaca nak bergantian, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada mendengar. Ini sama, mendengar itu hanya 10% dari yang didengar. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru-guru yang menggunakan metode ceramah. Anak hanya mendengarkan. Loh, Miss, berarti metode ceramah itu kurang baik. Oh, enggak juga. Karena ada hal-hal yang memang lebih baik disampaikan dengan metode ceramah. Gitu ya. Tidak ada metode yang buruk, hanya saja kita perlu mengaplikasikan metode-metode lain atau menambahkan metode lain dalam pengajaran kita sehari-hari. Kemudian masuk ke ranah masih belajar pasif, yaitu hanya melihat gambar dan melihat video. Anak-anak hanya menonton saja. Itu ternyata hanya 30% dari yang dilihat, yang diserap oleh mereka. Kemudian melihat pameran dan melihat demonstrasi. Ini juga masih belajar pasif, mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya melihat pameran dan melihat demonstrasi. Itu hanya 50% dari apa yang dilihat dan didengar. Makanya kenapa saya minta kakak di sini semua aktif, ya, interaktif bersama saya. Karena kalau hanya mendengarkan saya, hanya melihat saya menerangkan, itu paling hanya 30% yang terserap. Dibanding kakak ikut aktif nih, kalau ditanya dijawab maupun di komen dan lain-lain gitu ya. Kemudian belajar aktif. Nah, belajar aktif langsung dapat 70% dari apa yang disampaikan. Dengan apa? Berpartisipasi langsung dalam workshop, mungkin kalau dalam hal ini webinar ya. Kemudian merancang pembelajaran kolaboratif. Ini nanti kalau ada diskusi kelompok, atau kerja kelompok, atau penulisan kelompok ya. Dan yang terakhir adalah 90% dari yang dilakukan, yaitu melakukan simulasi atau merancang atau menampilkan presentasi atau ekspresi. Kalau saya sendiri, di kelas saya sering banget menggunakan project based learning, di mana di akhirnya anak-anak harus melakukan presentasi atau membuat produk secara langsung. Jadi mereka dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, dari proses perencanaan, kemudian eksekusi, sampai nanti mereka menghasilkan atau mempresentasikan. Lanjut, ini tren teknologi dalam pendidikan. Ini hal-hal yang biasa nih, yang tadi seperti saya tanyakan ke kakak-kakak semua ya. Apa yang kakak-kakak tak ketahui tentang teknologi? Ini sedang in sekali ya. Yang pertama ini LMS. Mungkin ini di awal-awal pandemi ketika kakak-kakak masih SMA ya, tahun 2020, 2021. Ini kita mulai belajar menggunakan LMS. Ya, Moodle, Google Classroom pasti pakai pertama ya, sebelum sebelum ada LMS lain. Nah, kakak-kakak sudah terbiasa menggunakan Google Classroom, itu salah satu contoh LMS. Kemudian multimedia interaktif, kayak video pembelajaran, simulasi, konten visual ya. Ini kakak bisa lihat dari Khan Academy, atau misalnya ada ruang guru, mungkin ada yang pernah ikut ruang guru ya, ada app puzzle. Nah, ini bisa memperkaya pengalaman belajar kita. Kemudian ada apa lagi nih? Aplikasi kolaborasi. Nah, ketika kita harus menggunakan pembelajaran daring atau misalnya kita tidak bisa hadir dalam kelas gitu, tapi kita butuh kolaborasi. Kakak bisa gunakan Google Docs atau Padlet misalnya nih, kan kakak-kakak pasti di sini sering ya suruh bikin makalah ya. Suruh bikin makalah ya, daripada itu dokumennya bolak-balik, save, bolak-balik save. Jadi yang pertama dapatnya nggak lengkap, yang kedua baru dapat 50%, yang ketiga 70%. Yang punya file lengkap cuma yang terakhir gitu ya. Kadang yang cuma ngedit-ngedit doang itu malah dapat yang full. Itu kan sebenarnya buang-buang memori ya. Lebih baik gunakan Google Docs, ngeditnya bareng. Nanti ketika mau diserahkan baru di-download, dirapikan di situ. Gitu. Atau menggunakan Padlet. Nah, ini bisa digunakan untuk kerja kelompok nih. Kadang kalau kita nggak ada waktu nih, seperti sekarang kita nggak bisa pertemuan luring, ya kita adain daring aja. Kalau mau sambil ngeliat, boleh sambil nge-zoom, sambil buka Google Docs. Yuk, sampai mana, yuk kita bahas. Gitu ya, meeting-meeting segala macam nggak harus hadir. Kemudian ada yang namanya gamifikasi. Ini juga sering banget digunakan ya. Ada Kahoot, Quizzes, Classpoint. Ini sudah biasa sekali. Nah, yang akhir-akhir ini lagi tren sekali adalah AR, VR, dan AR.
Tapi nggak mungkin kita simulasi hari ini ya, karena ini cukup panjang ya pembahasannya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa sharing bareng, kita kupas lagi tentang AR, VR, dan AI. Lanjut. Ini contohnya mungkin saya tidak akan buka karena ini pelajaran pelaj- ini pelajaran saya bahasa Inggris ya. Ketika itu ini maksudnya saya menampilkan ini karena mungkin nih kalau di kelas kakak-kakak juga ada tipe-tipe anak yang pemalu, di mana teknologi ini bisa digunakan untuk mengakomodir nih kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak mau ambil nilai presentasi atau nilai ya presentasi lah keaktifan mereka. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan anak-anak yang memang punya kecenderungan introvert dan lain-lain gitu ya. Nah, kakak-kakak bisa men-challenge nih, kita udah mepet nih kak, waktunya kita mau ambil nilai. Sudah buat mereka, eh, kasih mereka project misalnya membuat video di dalam di rumah mereka masing-masing. Ya, membuat mereka merekam dirinya mereka untuk diambil nilai gitu. Kemudian ini juga salah satunya podcast. Podcast ini juga saya gunakan di pelajaran saya itu untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Mereka lagi senang nih. Anak-anak Gen Z sebenarnya justru cenderung maupun mereka pemalu, tapi mereka mau menampilkan diri mereka meskipun tidak secara langsung dalam kelas. Mereka senang berada di dalam video, di dalam dunia lain. Jadi saya memberikan keluasan mereka untuk mengambil nilai dengan metode lain. Inilah namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi ada yang tetap di kelas, ada yang mereka membuat video di luar kelas. Kan sedikit ya kakak-kakak, ini saya mau berikan ini. Apa ini terdengar ininya suaranya? Belum, Kak. Oh, sorry. Afia, and today I will be discussing the celebrities. Nah, Today, ini I'm mereka going buat to ini go with. bisa gunakan Now, Ismir, could metode you tell us diskusi. who your favorite celebrity is? I think it's got to be Isaac. Nah, nih kakak-kakak ini untuk di pelajaran PAI bisa nggak? Bisa juga. Misalnya ada topik-topik terkini nih, ini untuk yang di SMA atau di SMP gitu ya. Misalnya mau mengangkat isu-isu tertentu atau misalnya membahas apa ya hadis-hadis yang memang di masih dinyatakan doif kah atau apa. Nah ini bisa, tapi perlu pendampingan ya kalau ini PAI sangat butuh pendampingan. Jadi selama berjalannya podcast tetap didampingi atau mereka sudah membuat storyboard script dulu. Jadi ketika mereka di-record itu sudah clear gitu. Ini bisa menggali potensi kakak-kakak atau misalnya nanti bisa diikut sertakan dalam lomba dan nah, kemudian ada juga pembelajaran media pembelajaran interaktif. Ini yang saya jadikan bahan tesis saya kemarin. Mungkin saya akan share ya, cuman ini saya menggunakan pada pelajaran matematika. Saya ini adalah media yang saya buat. Sorry. Nah, ini saya membuat media pembelajaran ini. Ini bisa nanti diadopsi ATM ya, tapi disesuaikan dengan pembelajaran PAI. Ini saya menggunakan aplikasi Storyline 3. Nanti tampilannya ini meditatif. Ini saya buat menggunakan Canva untuk background-nya. Kemudian masuk ke dalamnya ini menggunakan artikel Storyline 3. Jadi kakak-kakak di sini bisa semua nih, dari materi, kemudian evaluasi, nanti ada quiz bisa di sini.
Nah, ini ada materinya. Kemudian materinya ini ada dua, bisa menggunakan video, bisa menggunakan materi. Kita buka videonya. Sebelumnya, apakah kalian seperti ini? Kemudian nanti ada kuisnya juga. Nah, ini anak-anak seneng nih kakak-kakak menggunakan ini. Tuh ya. Jadi mereka ada sesuatu yang berbeda. Dan ini bisa diakses juga secara online, jadi mereka tidak hanya bisa belajar di kelas, tapi juga bisa mereka gunakan di luar kelas atau di rumah. Kita lanjut, kita mau uji coba tentang penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Nah, nanti kakak-kakak akan mencoba, kita mau coba bermain. Cuma ini gantian ya, karena kalau misalnya semua ikut bermain, nanti nggak selesai-selesai. Karena kalau misalnya 10 yang main, berarti kita akan mengulas 100 jawaban. Saya akan buka ini, Gartic Phone, kakak-kakak siapkan device. Ya, saya akan buka untuk permainan Gartic Phone. Akan dibuka dulu, nanti kakak join kelas. Ini bisa pakai Gartic Phone atau bisa pakai Gartic.id, Gartic biasa ya. Saya akan mulai. Kita nggak ada ice breakingnya langsung praktek aja ya. Nah, waktunya mepet. Apakah suara saya terputus-putus atau jelas, Kak? Karena di sini sepertinya Too many emails, agak don't know how to putus-putus. respond to them, right? This is the best hack for you. Here's Chatbot app. An app where you Putus-putus, can Bu, use on your maaf. mobile without downloading anything. Just paste the email, set the Putus. tone of Kalau voice. sekarang sudah lebih baik atau masih putus-putus? Sudah baik. Rasanya masih putus-putus, Kak. Sudah baik ya. Baik, ini saya akan buka. Ini untuk 10 pemain. Kalau misalnya tidak bisa, maaf ya, bisa lihat di layar saja. Tapi kalau misalnya yang bisa join, kita main. Cara permainannya adalah, karena kakak-kakak dari semua fakultas agama Islam ya, pendidikan agama Islam, kita mau main. Mainannya adalah ketika kakak diminta menulis pertanyaan, menulis kata, kakak tulislah dengan ini, kita menebak nama surat. Oke, kita menebak nama surat atau mau menulis surat. Kita sepakati dulu. Misalnya, kalau kita menebak nama surat, saya akan tulis misalnya Alfil, gitu ya. Alfil tuh apa sih identiknya dengan apa? Dengan gajah, ya. Nah, nanti di poin kedua, kakak diharuskan menggambar tuh. Kalau menggambar berarti menggambar gajah. Oke. Nah, nanti yang dapat gambar gajah, kakak harus tulis itu di situ. Surat apa? Gitu ya. Oke, ready? Saya mau cek ombak dulu dong. Boleh cek ombak? Halo? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Saya mau dengar kakak-kakak di sini semua aktif atau enggak. Oke? Ya, baik, Bu. Ya, Baik, Bu. semangat pagi. Baik, Bu. Pagi, 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 luar pagi. biasa. Biasa. Oke, berarti aktif semua ya. Saya akan membuka untuk 10 pemain. Oke, saya mau undang dulu semua 10 pemain. Saya akan tulis di kolom chat untuk undangannya, silakan diakses. Yang bisa mengakses hanya 10 orang, 9 orang berarti. Kalau tidak bisa masuk, nah ini Muhammad Rafi sudah bisa masuk. Kalau tidak masuk berarti lihat di layar saja ya. Oke, kita permainan tebak nama surat.
Mudah-mudahan nanti dapatnya beda-beda biar seru. Ayo, siapa lagi kakak-kakak masih ada kursi kosong? Ini ada Kak Anas, Kak nama yang keren 12. Siapa nih? Gak di rename. Siapa lagi? Salwa. Boleh pakai nama panggung Kak, nama gaul boleh kok. Masih ada bangku kosong, ada Kak Sinai, masih ada 4 bangku kosong lagi yuk. Ingat ya, permainannya adalah tebak nama surat. Ritsuki, weh nama Jepang. Nama anime apa bukan? Apa nama asli nih? Ritsuki. Lanjut Kak, masih ada 3 nih. Ayo. Masih ada 3 bangku Kak. Yuk kita isi. Kazalfa, masih ada 2 lagi. Oh, ada Kasalwa, ada Kazalfa. Masih ada 2 lagi yuk. 3 lagi. Siapa yang mau join? Yuk Kak, kita mau berangkat nih. Oh, saya baru dapat backgroundnya. Nanti saya ganti background ya. Silakan, kakak-kakak masih ada 3 atau kita mau mulai saja? Masih ada 3 bangku kosong. Kak Alvin nggak join, Kak Alvin? Mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau join lagi. Masih ada 3. Sudah? Kalau sudah akan kita mulai nih Kak. Kak Hendra mau join? Ada Brody hitam. Jadi, ada 2 lagi nih. Kak Nabil senyum-senyum aja Kak Nabil. Ayo Kak Nabil mau ikutan nggak Kak Nabil? Kak Boy. Oke, 1 lagi. Kak Asril Arifah mungkin udah ya udah itu aja. Namanya ya udah itu aja. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai. Ini pintar-pintaran gambar. Tulislah sebuah kalimat karena tadi kita sepakatin kata, kita tulis katanya. Bagi yang ikut main nggak boleh lihat ke layar ya. Tulis misalnya apa? Deskripsikan nama hewan atau nama hal-hal yang menggambarkan sebuah surat. Surat dalam Al-Quran, silakan. Nanti sampai bunyi ring telepon berarti harus berganti tugasnya. Sudah bunyi teleponnya, nanti ada soal yang harus dijawab. Nah, sapi merah yang dicari. Oke, ini suruh gambar. Kita gambar dulu ya. Gambar gimana nih? Saya pintar gambar. Gimana sih gambar? Saya nggak pintar gambar, kenapa jadi kayak Dino gini ya gambarnya ya. Nggak tahu nih Kak, gimana sih gambar sapi? Ini, pokoknya gitulah. Mohon maaf yang dapat nanti inian saya, mohon maaf ya. Kenapa jadi bentuknya gini sih? Aduh, ya Allah. Nah, tulis aja lah ini biar nggak salah. Tapi, ya. Nah, silahkan kakak yang dapat suruh menggambar digambar dulu. Nanti boleh menjawab itu kalau sudah masuk ke pertanyaan. Oke, sampai bunyi telepon. Ini memang agak lama karena diberikan waktu untuk menggambar lebih lama. Gimana kakak-kakak aman ya?
Yang seru gambar ya, saya nggak jago gambar. Jadi kalau gambarnya aneh, mohon maaf ya. Silakan digambar sampai bunyi telepon. Ada waktu kalau mau ganti, rubah, mau diedit, silakan. Ini Kak Asa senyum-senyum. Nah, sudah ada bunyi telepon. Kita harus jawab gambar apa yang kita dapat. Ya, kita tuliskan. Nanti kita dapat gambar, kita harus menebak. Gambar apa itu? Nanti suratnya kita tebak. Sudah berganti kah? Di saya belum berganti, mungkin internetnya juga berpengaruh. Nah, sudah mendeskripsikan ini gambar apa ya? Ini gambar apa ya? Apa ya? Silakan dijawab Kak. Kalau belum dapat. Lanjut. Oke. Silakan menggambar bagi yang sudah ada namanya. Saya tiba-tiba oleng ya. Gak usah dihapus lagi. Ini nggak bisa gambar loh. Iya, kenapa jadi kayak lanjut Kak. Sampai bunyi telepon Kak. Semampunya aja ya gambarnya ya. Nanti kalau sudah bisa tebak nama suratnya, silahkan tebak nama suratnya. Udah? Nih Kak Satrio senyum-senyum. Kenapa Kak Satrio dapat soal kah? Atau ikutan nggak nih? Atau lihat gambar saya ketawa? Oke, Oke, sekarang dapat suruh mendeskripsikan. Bahkan kalau sudah berganti, di saya belum berganti. Sepertinya koneksinya yang kurang bagus nih. Kalau sudah bisa tebak, silakan ditebak ya Kak. Aduh, ini gambar apa? Ini kok kayak gambar orang ya? Saya belum mendapatkan gambar yang bisa saya tebak nama suratnya.
Rule kita masih ditebak nama surat ya. Ini saya dapat tidak ini dan mendeskripsikan nama surat atau saya yang nggak tahu nih. Empat soal lagi ya Kak, 4 soal lagi nanti kita bahas. Kakak-kakak yang ngerjain aman? Atau dapat soal-soal absurd? Baru 5 orang menyelesaikan gambar. Kakak ini kita bisa lihat di sini ya, berapa orang yang sudah selesai mengerjakan. Ada 8/10, masih ada 2 orang lagi belum mengerjakan. Dan per 10, masih ada satu orang yang belum mengerjakan. Jadi kalau di Gartik ini yang pertama nih kalau dilihat di layar 6/10 ini adalah 6 soal dari 10 soal yang harus dijawab. Kalau yang 9/10 ini berapa orang yang sudah submit? Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ini sebenarnya enak kalau offline ya. Saya bisa lihat gambar-gambar semua sebelum saya lihat di layar. Oh, baik, Oke. Maaf ya, kalau pakai laptop tuh susah gambarnya ya. Jadi kalau gambarnya absurd ya mohon maaf ya. Oke. Masih 2 soal lagi, ini baru 7 soal yang selesaikan. Yuk, 2 soal lagi, di situ kita bahas bersama. Nah, kakak-kakak ini selain untuk gambar, bisa juga nih kalau untuk yang di pesantren atau misalnya sekolah-sekolah yang sudah anaknya bisa menulis huruf Arab sambung langsung gitu ya. Jadi nanti ditulis nama suratnya, mereka suruh menebak gitu. Nah, jadi kita bisa tahu sejauh mana sih pemahaman mereka gitu. Sepaham apa mereka dengan surat-surat yang sudah dipelajari gitu. Oke, 9 orang sudah mengerjakan 2 soal lagi. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
Ya, satu soal lagi terakhir. Satu tujuh, ya kan? Oke, habis. Soal terakhir. Aduh, tuh, 4 orang lagi sih kita menang. Selesaikan kata-kata masih dapat orang lagi. Kenapa saya jadi dapat soal Satria Baja Hitam ya? Jadi ini kita tebak-tebak nama surat, emang ada surat yang mendeskripsikan Satria Baja Hitam? Oke, sudah. Kak Ikrom aman, Kak Ikrom? Dapat soalnya? Oke, kita lihat ya. Kita bisa share ini di PowerPoint anak-anak. Jadi anak-anak bisa lihat yang mereka sudah kerjakan itu nanti hasilnya seperti apa. Ya, ini masih ada masih ada 2 orang lagi nih masih nunggu. Nanti kita bisa ubah. Oke, kita bisa share hasilnya. Oke, sudah. Nah, ini kita lihat nih, Kak. Kita bisa mode tampilan manual biar seru. Ya, kita share. Nah, ini kita lihat. Kita perlihatkan dulu hewan kecil yang suka gigit. Ini soal dari saya dulu ya. Kita lihat, teman-teman gambarnya apa nih? Hewan kecil. Oke, dijawab sama Kak Raffi. Next. Ini Kak Anas ulang. Ini maksud saya di awal pertama padahal apa? Hewan kecil suka gigit. Ini ya, semut ya maksudnya ya. Oke, kita cek. Apa nih? Ular. Ini udah ngaco nih. Oke, kita lihat. Kak Zalfa jawabannya apa? Daun yang dimakan ular. Surat apa yang ngomongin daun dimakan ular? Aduh, daun dimakan ular. Kita lihat Kak Salwa. Daun dimakan ulat. Wah, ini luar biasa loh. Kita lihat. Brodi hitam. Gambar apa? Makanya makin gak jelas. Kamu apa nggak tahu gambarnya nggak ada. Kita lihat. Ya udah itu aja. Ini apa? Nggak terjawab ya. Ternyata nggak terjawab. Padahal maksudnya apa kalau ini yang menggambar surat yang menggambarkan hewan semut apa Kak? Apa namanya Kak? Surat yang menggambar anamel. Ya, maksudnya anamel. Kenapa jadi nggak jelas gini? Nih failed nih, gagal nih. Kita lanjut ke soalnya Karafi berikutnya. Kita cek. Karafi kasih soal apa nih pertama? Semut. Oke. Kita lihat Kak Anas gambarnya gimana. Oke lah ya. Masih bisa dimengerti. Kak Salwa. Semut. Oke.
Kayaknya nanti saya nih yang nggak jelas nih. Kak Zalwa jawabannya seperti apa ini? Apakah semut seperti ini? Kita lihat Kak Brody apa? Semut Nabi Sulaiman. Wah, ini jelas nih. Garitsuki, gambarnya oke lah, masih semut. Ya, kita lihat Kasinai, Animal langsung dijawab. Oke, jelas ya. Terjawab nih, Kak Boy. Semut S-nya 2. Ya udah itu aja, Kesatria Baja Hitam. Nah, ini nih. Nih, saya dapat ini soalnya. Saya nggak tahu harus jawab apa. Ya, nggak jelas. Next. Tapi tadi sudah ada terjawab. Oh, Anam. Kita lanjut. Kalau Kak Zaidan kasih soalnya apa? Kucing sedang minum. Hewan apa kucing sedang minum? Surat apa nih? Ini di gambar kucing. Kucing sedang minum. Oke ya, gambarnya keren nih. Surat An-Nahl. Kucing sedang minum, apakah menggambarkan surat An-Nahl, Pak? Kita lanjut lagi. Ini apa? Surat Lebah. Oke, kita lanjut lagi. Kak Boy jawabnya menguji surat Lebah. Oke, Kak Zalfa jawabannya ini lebah ya. Oke lah. Kak Rizky jawabannya apa? Lebah. Wah hebat bisa. Oh ini ceritanya ini ya. Sarang lebah ya. Oke. Ini apa? Nah, saya pikir ini bentuknya bukan lebah, tapi semut. Enggak benar lebah di lebah. Anahe, hewan kecil. Lagi hewan kecil. Oke. Next, Kasalwa. Kita lihat soal dari Kasalwa apa? Gajah. Kasih naik jawabannya. Oke. Gajah. Salah nih. Stripnya kebanyakan. Lanjut, gajah. Boy, jawabannya gajah. Ini nggak ada yang mau jawab nama suratnya. Wah, nggak dijawab nih. Ya udah itu aja siapa nih? Nggak dijawab. Gajah. Dalva, perang gajah. Nah, ini saya jawab perang gajah. Saya nggak usah gambar ya. Nggak jelas. Melukai gajah. Ini ditebak suratnya. Oke. Oke. Kayaknya salahnya untuk menjawab seharusnya langsung alfil gitu ya. Ini kasih naik. Guru sedang tidur di ruang kelas. Aduh. Ini surat apa, Kak? Sinai yang menggambarkan guru sedang tidur di ruang kelas. Saya nggak tahu nih. Kak Zalfa nggak tahu harus jawab apa. Skip. Ya udah itu aja jawabnya. Nah, ini. Ini habis itu saya yang jawab. Menuntut ilmu. Saya pikir ada ya surat yang menuntut ilmu. Di gambar. Kita lihat terakhir apakah terjawab. Mengajar. Lagi apa? Oke. Terakhir mengajar. Ini kayaknya yang ketebak cuma 2 tadi ya. Dikit lagi nih. Salwa, gambar, Suki soalnya apa? Semut. Mudah-mudahan langsung terjawab ya. Salva gambar. Ini semut Kak Salva? Semut model terbaru kah? Kak Salva ini semut model terbaru kah? Semut gemoy, Bu. Gemoy banget ya. Oke, semut. Nah, saya sendiri nggak bisa gambar nih antara semut sama lebah. Jadi jawab semut. Oh, berarti saya masih terbaca. Oke, lanjut. Oke, ini nggak ada yang mau jawab surat apa? Lebah.
udah mulai ngaco. Kita lihat. Oke. Terakhir apakah terjawab nama suratnya? Ternyata ini tidak terjawab ya. Ini bentuknya hanya mendeskripsikan, nyengat. Oke, lanjut. Jadi maksudnya tadi kalau misalnya sudah bisa terjawab nama surat apa, silakan dijawab saja gitu ya. Kita buka dulu semua. Teh. Oh, teh pucuk ya. Oke. Pantesan tadi bilang teh. Bisa gambar siapa itu? Bukan kopi. Oke. Ini teh tuh. Baru saya jawab nih kayaknya di sini nih. Teh gambar teh. Teh celup. Ya, Pak. Teh. Ini ada surat yang menggambarkan itu. Teh pucuk. Aduh. Al-Maidah. Betul, Al-Maidah? Ini yang punya soal maksudnya apa nih? Al-Maidah bukan? Ini maksudnya apa? Alfil mungkin Bu. Bagikan Alfil. daun dimakan ular. Oh, Ya. oke. Bagikan daun yang dimakan ulat. Alfil ya. Ini apa jadi teh? Oke, 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 oke. Paham, paham. Hewan kecil yang suka gigit. Oke, Pak Boy, Kak Boy, sama kecoa. Loh, ini semut kenapa ini jawabannya kecoa? Aduh, udah mulai ngaco nih. Terbang. Ya, kecoa lagi. Ada surat yang menggambarkan kecoa, kakak-kakak? Nah, ini saya dapat nih musuh Baikun. Animal, makan gula. Oke. Semiut. Ya ampun, imut banget semiut pakai Y. Lanjut. Ini belum terjawab loh tadi. Animal. Lagi ya. Monyet yang sedang mancing di sungai. Ini ada suratnya juga, kakak-kakak? Ada Bu. Ada. Surat apa? Surat apa, Kak? Suratnya lupa Bu. Tapi itu ada di zaman Nabi Musa Bu. Oh, oke. Nah, ini saya Dirodakan dapat ini, pasir. saya nggak, iya, saya nggak tahu ini apa gambarnya. Saya bilang apa di sini? Buntut sapi. Saya nggak tahu. Nah, ini digambar buntut sapi. Oke. Resinai apa? A. Kenapa ini jadi A aja? Lanjut, Kak. Abjad. Ini nggak coba yang ini asli nggak coba ini. Kak Raffi nggak tahu harus jawab apa. Kak Rizky, ya gitu aja. Terus apa nih? Kak Zalfa jawab apa? A. Ini Alif. Oke. Ini apa? Tapi merah yang dicari. Nah, saya nggak tahu gambarnya gimana. Aduh, mau buka malu nih. Ini soal pertama saya tuh. Tapi, tapi mirip tenggiling ya. Gak jelas banget. Tapi semut. Di sini nggak dijawab sama Karin Suki. Ternyata ini berpengaruh ya sama nggak punya bakat gambar ya. Oke. Kutu. Oke. Ada surat yang menggambarkan kutu. Kak Zalfa punya ada bakat-bakat untuk gambar ya. Kutu itu ya rambut. Kenapa jadi ke kutu?
Oke ya. Oke, cukup. Nah, itu contoh dari Garti. Nah, nanti kakak bisa adopsi nih, misalnya diganti dengan tebak-tebakan nama surat. Tapi suratnya jelas, misalnya suruh nulis Arab, misalnya apa ya? Surat An-Nas ayat 1, misalnya Qul a'udzu birabbin nas, nanti dia suruh jawab. Nah, kalau jawab itu nanti kan dapat soal itu nyebar ya. Nanti dijawab lagi sama yang lain, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Lihat lagi. Saya masih kembali jelas atau putus-putus, Kak? Nah, sekarang kita bicarakan tentang tantangannya ada apa saja sih? Ya, ini biasanya 3 kalau penggunaan teknologi itu ada kesenjangan teknologi, keterbatasan infrastruktur, sama kurangan keterampilan guru. Kemudian kalau misalnya Kak, kita hadapi nih tantangan-tantangan ini, kita harus apa sih? Itu ya, kita tujuannya belajar sekarang ini untuk menghadapi tantangan ini. Kalau misalnya, oh, santra di sekolah saya terbatas, Kak. Terus gurunya nggak adaptif, tua-tua malas belajar. Kita harus apa? Nah, ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tentunya ada pelatihan guru, ya, program pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan teknologi. Nah, ini kakak-kakak nih sebagai apa ya, agent of change-nya. Jadi tentang agen-agen perubahannya. Ya, jadi kakak nanti kasih pelatihan gitu. Tapi sebelumnya kakak bisa ikut berlatih dulu di workshop atau misalnya kayak gitu ya. Kemudian pemilihan teknologi yang tepat sesuai kebutuhan pembelajaran. Misalnya tadi saya memberikan contoh menggunakan Gartik. Tapi Kak, sekolah saya tidak boleh tidak memperkenankan anak-anak membawa gadget misalnya gitu. Oh, berarti kita harus cari alternatif lain nih. Kira-kira apa ya yang bisa mereka gunakan? Atau misalnya keterbatasan akses internet. Kak, sekolah saya itu nggak di kota gitu, mungkin ada di pedalaman. Kayak kemarin saya ngisi pelatihan itu di daerah Maluku, ya ada guru dari daerah Guru atau dari Pulau Seram itu yang memang akses untuk internetnya itu terbatas gitu. Jadi kita cari tahu apa yang kira-kira bisa kita gunakan di sana. Teknologi itu bukan hanya sekedar penggunaan internet, tapi bisa yang lain, gitu ya. Kemudian adanya integrasi teknologi dengan kurikulum. Kita pastikan dulu nih teknologi kita mendukung kurikulum. Jadi kalau bisa ketika kita mau menyampaikan pembelajaran, bukan kalau bisa kita harus menyampaikan sebelum menyampaikan pembelajaran kita harus konsultasi dulu. Misalnya sama wakil kurikulum atau sama kepala sekolah, apakah pembelajaran yang kita rencanakan itu bisa terrealisasi dan dimasukkan ke dalam kurikulum. Kalau bisa di awal justru sudah menyisipkan nih, oh nanti akan ada pembelajaran penggunaan teknologi pada pertemuan berapa ya. Kemudian pengelolaan waktu dan distraksi. Nah, mengajarkan manajemen waktu dan tanggung jawab Jadi kadang kalau kita nih udah main nih sama di kelas saya, kalau udah main Gartik tuh nggak mau berhenti, ini selanjut lagi nih, selanjut lagi nih, gitu. Sedangkan misalnya, oke, kalau misalnya kita masih punya luang, tapi kalau misalnya kita menyampaikan materi lagi atau misalnya ada penugasan lain, ya kita harus ingat waktunya, gitu ya. Tidak bisa kita memaksakan atau tidak bisa kita membiarkan anak-anak kita menggunakan teknologi terlalu lama. Itu akan mendistraksi fokus mereka juga. Jadi kita harus mengajarkan bagaimana mereka bertanggung jawab dengan penggunaan teknologi. Lanjut. Nah, ini tutup aja. Jadi apakah Anda merasa siap menghadapi perkembangan teknologi dalam pendidikan di masa mendatang? Kakak-kakak, apakah sudah siap? Siap ya Gen Z ya? Untuk ini guru-guru Gen Z Insya Allah mengajar siap, Gen Bu. Z. Insya Allah Insya siap, Allah Kak. siap. Oke, dan ini saya mengambil quotes-nya dari Bill Gates, di mana teknologi itu hanyalah alat, namun untuk menjadi anak-anak bisa saling bekerja sama dan pasti, guru adalah yang paling penting. Jadi, mau sebagus apa teknologi yang kita terapkan kalau guru tidak bisa memberikan bimbingan. Mungkin cukup dari saya, kita buka lagi sesi
diskusi mungkin ya saya kembalikan kepada host, kepada Kak Ramzi. Terima kasih. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selanjutnya kami akan buka sesi diskusi dan tanya jawab, dan kami persilakan kepada teman-teman siswa yang ingin bertanya. Baik, teman-teman, mungkin yang ingin bertanya dipersilakan. Kita dari panitia menyiapkan doorfresh untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang bagus. Dipersilakan jika ingin bertanya. Ada Kak Sabila, Kak. Raise hand. Baik, dipersilakan kepada Saudari Sabila jika ingin bertanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Sneha Putri Agung dari Fakultas Agama Islam PAI 1A. Ingin bertanya, mohon izin Kak Rini. Pertanyaan yang saya ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana sih implementasi teknologi dapat meningkatkan pembelajaran siswa? Karena bisa jadi kan itu konsentrasi mereka teralihkan kalau misalnya pakai gadget. Nah, terus yang kedua, bagaimana sih teknologi dapat membantu siswa untuk siswa yang berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran? Terima kasih kepada Saudari Sabila. Mungkin dari teman-teman yang lain, baik putra maupun putri yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Izin bertanya Bu, di zaman sekarang kan udah emang eranya teknologi. Bagaimana seorang tua bisa membimbing anaknya gitu agar menggunakan teknologi dengan citra yang positif? Memang kalau misalnya kita lihat dari sekolah ini kan udah diarahkan oleh gurunya agar menggunakan teknologi secara bijak, menggunakan AI atau menggunakan video game. Tapi kan kembali lagi kepada bimbingan orang tuanya di rumah, Bu, gitu. Ya mungkin saran buat ke depannya kita agar menjadi orang tua gitu loh, yang mampu membimbing anaknya dalam berteknologi secara positif. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rizky Maulana atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, mohon untuk ditulis ulang pertanyaannya di kolom chat.
Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik Kak, perkenalkan nama saya Alvin dari PAI. Baik, mungkin cukup. Ibu, mohon izin, cukup atau gimana? Nggak apa-apa, satu lagi tadi Kak Alvin terakhir ya. Tadi Kak Alvin tadi udah Ya, salah. baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, mohon izin nama saya Alvin dari PAI kelas 3C. Izin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi peserta didik yang justru bergantung kepada teknologi tanpa bergantung kepada kemampuan dirinya sendiri, Bu. Karena banyak yang sering kita temui bahwa peserta didik itu justru nggak percaya diri akan kemampuan dirinya sendiri, justru bergantung kepada teknologi seperti AI dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Bagaimana Kak Ramzi? Langsung saya jawab atau bagaimana? Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara Alvin. Baik Ibu, mungkin untuk sesi pertama, untuk pertanyaan ini bisa dijawab. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sabila ya. Pertanyaan pertama nih ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi teknologi dapat meningkatkan pembelajaran siswa, gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih siswa kita kebutuhan. Misalnya karakteristik tadi kita kayak apa? Oh, mereka cepat bosan, ya. Cepat bosan ketika kita menggunakan metode ceramah. Mereka nggak benar-benar menyimak nih materi yang kita sampaikan. Kita cari metode lain atau media lain yang biar mereka lebih apa ya, lebih tertarik sama materi yang kita sampaikan. Ketika seseorang secara psikologi sudah tertarik dengan sesuatu hal, itu mereka akan mencari tahu, ya, dan mereka akan menggunakan itu sebaik-baiknya. Ya, kita rumah nih, kalau misalnya memberi rangkuman, kita tidak menggunakan metode ceramah atau kita tidak butuh papan tulis, kita bisa gunakan media pembelajaran interaktif, atau kita bisa gunakan kuis seperti kuisis, Kahoot, dan lain-lain, atau games-games, karena anak-anak itu kan cenderung suka sama kompetisi, gitu. Ketika mereka memperoleh achievement dan lain-lain, mereka senang dan itu akan menempel. Nah, apalagi kalau misalnya bentuknya kuis, contohnya misalnya menggunakan kuisis. Ketika mereka salah, mereka kan akan tahu nih jawaban yang benar. Nah, itu akan mereka ingat. Oh, waktu itu gue pernah ngerjain soal kayak gini nih, tapi salah. Yang benar jawabannya ini. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu kebutuhan peserta didik kita. Kemudian yang kedua, bagaimana bagaimana teknologi dapat membantu siswa-siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, pertama kita harus lihat dulu sejauh apa kebutuhan khusus siswa kita. Ini saya tidak akan bicara masalah peserta didik yang berada di sekolah luar biasa ya, karena itu case-nya pasti sudah cukup berat. Tapi sedikit saya singgung. Kita bisa gunakan misalnya aplikasi-aplikasi yang mengembangkan fitur aksesibilitas gitu ya, misalnya dari teks dirubah jadi suara gitu ya, itu untuk peserta didik yang memang memiliki keterbatasan dalam pendengaran ya. Atau misalnya kalau kita menggunakan video di dalam kelas di mana peserta didik kita beragam, tapi ada peserta didik kita yang memang kurang jelas dalam pendengaran. Misalnya kurang jelas dalam pendengaran, mereka bisa lihat menggunakan subtitle, gitu ya. Kita kasih video, tapi kita berikan yang ada subtitle. Jadi maupun mereka punya batasan syariat, mereka bisa membaca. Dan sebaliknya, mereka misalnya punya kekurangan dalam penglihatan, misalnya penglihatannya tidak bisa melihat secara sempurna. Ganti dari teks yang ada, kita terjemahkan menjadi sebuah audio, gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian pembelajaran berbasis komputer sih itu yang biasanya ya, itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya saya lanjut ke pertanyaan kedua ke Kak Rizky Maulana. Bagaimana peran siswa untuk mendampingi dalam pembelajaran? Oke, karena kita sekarang ini berada di forum yang semuanya baru, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita dulu memberi pendampingan kepada orang tua.
kan sosialisasi bagaimana orang tua dapat mendampingi anak gitu, karena kita di sini perannya sebagai guru ya, bukan sebagai orang tua. Kalau saya sendiri sebagai orang tua, pertama saya membatasi. Tapi sebelum membatasi, saya memberitahu dulu kepada anak-anak saya, sejauh apa sih nak kamu bisa menggunakan teknologi? Sebijak apa sih nak kamu menggunakan teknologi? Contoh, oke, kamu boleh menggunakan teknologi, ambillah satu contoh misalnya handphone. Kamu boleh menggunakan handphone. Yang pertama untuk mencari informasi di apa? Pastikan misalnya di apa? Oh, di Google, boleh. Ya kan? Kemudian kamu boleh membuka materi di YouTube. Boleh. Tapi sejauh mana? Nah, kalau saya sendiri, saya memfilter anak-anak saya itu menggunakan aplikasi. Ya, namanya Family Link, itu punyanya Google. Family Link itu gratis. Nah, itu bisa kita gunakan misalnya untuk membatasi akses dalam waktu penggunaan internet atau handphone, dua-duanya bisa dibatasi nih. Handphonenya bisa dibatasi atau internetnya bisa dibatasi. Yang kedua, situs-situs. Ya, situs-situs yang kita ban, kita anggap situs itu tidak boleh diakses sama anak-anak kita. Itu juga bisa. Kan saya ya, mungkin nanti ini kita bisa sosialisasikan ke orang tua beserta diri kita. Itu ya, mungkin dalam kegiatan parenting. Kemudian, sudah cukup ya Kak Rizky? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Alvin. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi peserta didik kita yang bergantung pada teknologi seperti AI? Sekali. Tentang AI mempermudah, ya. Sebenarnya kalau saya sendiri, saya memperbolehkan anak saya menggunakan AI. Tapi dengan bijak. Contohnya, untuk mencari ide. Tapi mereka tidak boleh membuat 100% menggunakan AI. Karena cari ide justru penelitian, silakan menggunakan AI. Tapi pengembangannya dan kita perlu pastikan nih Kak, saya akan berbicara di konteks AI saja dulu ya, Kak Alvin ya. Karena ini memang jadi urgency. Saya selalu bilang, anak-anak AI itu apa? Artificial Intelligence. Arti artificial apa? Dan buatan. Buatan siapa? Buatan manusia. Yang cerdas siapa? Kita atau AI? Yang cerdas adalah kita. Karena AI itu mengambil informasi dari orang. Atau pengguna. Sorry, Mohon maaf, sorry. nggak kedengeran, Bu. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus kan? Halo? Sudah Masih nggak, Bu? putus-putus kah? Oh, sudah Mengecil, Kak, enggak. suaranya. Oh, mengecil. Oke, sebentar. Sudah? Sudah ya? Oke. Jadi saya pastikan dulu. Ya, Kak, ini saya soalnya di luar, saya mau berangkat lagi. Masih putus-putus. Ya, Bu. Mohon maaf, nggak kedengeran. Apa? Atau masih? Masih putus-putus, Kak. Masih putus-putus. Oke. Sudah cukup jelas? Jelas, jelas, Kak. Oke. Oke. Ini Kak. Saya lebih pemahaman bahwa AI itu sumber kecerdasannya dari manusia. Ya, AI itu
mengambil sumber-sumber data dari yang tersebar di internet. Sedangkan setiap orang bisa saja mengupload informasi, baik valid atau tidak, ke dalam internet. Itu ya. Nah, karena setiap orang berhak, belum tentu semua orang yang mengupload informasi ke internet itu mempunyai capability, mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi untuk menulis itu. Jadi bisa jadi informasi yang dikeluarkan AI itu mengambil data-data yang kurang valid. Jadi saya selalu bilang anak-anak, untuk kamu boleh menulis menggunakan AI, boleh mencari ide dari AI, tapi kamu tidak bisa mengambil data yang valid menggunakan AI. Itu. Misalnya, kamu mau nanya nih, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa BPUPKI, misalnya gitu. Coba di search, akan ada nama-nama, misalnya namanya double, ya kan? Atau misalnya nama yang seharusnya tidak ada di BPUPKI itu masuk ke dalam peristiwa itu. Gitu. Karena AI itu misalnya nih beda ejaan. Ada yang misalnya nulis Suryani tulisan SURYANI. Ada yang pakainya SOE SOEYASOERYANI. Beda O doang, misalnya gitu. Tapi itu sama AI bisa jadi dimasukkan dua-duanya. Anggap itu orang yang berbeda, padahal itu orang yang sama. Jadi kita perlu kasih tahu bahwa AI itu bukanlah orang pintar, ya, karena dia mengambil sumber juga dari orang apapun, dari sumber manapun yang belum tentu valid. Kemudian kita kasih tahu kalau kamu selalu menggunakan orang lain, kan bukan otak kamu ya yang kamu minta, misalnya gitu AI. Kamu meminta bantuan sama otak-otak lain, cara otak kamu, itu akan membuat otak kamu sendiri. Kamu tidak akan terlatih untuk berpikir. Jadi ke situ. Kamu boleh saat ini menggunakan AI, tapi apa kamu menjamin ketika nanti AI ini akan tetap ada? Sedangkan teknologi terus berkembang. Bisa jadi suatu saat AI ini di-ban karena dianggap penggunaannya berlebihan. Kakak-kakak bisa menjawab seperti itu. Nah, ketika AI ini sudah tidak bisa diakses, apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya otak kamu sudah tidak bisa digunakan dengan baik karena kamu terlalu mengandalkan teknologi? Ya. Oke, Kak Alvin, apa masih kurang jelas atau sudah Ya, cukup? baik. Alhamdulillah cukup, Bu. Cukup Oke. menerangkan. Baik, terima Oke. kasih, Bu. Sama-sama. Sudah terjawab semua? Saya kembalikan ke Kak Ramzi. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Mungkin dari peserta ada lagi yang ingin bertanya, masih kami buka diskusi. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya Bang mau bertanya. Baik, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikram Mula Husain dari kelas dari Fakultas PAI Prodi Komunikasi Persiaran Islam. Saya mau bertanya tentang bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Itu aja, Bang. Baik, boleh saya langsung jawab ke Ramzi? Baik Ibu, dipersilakan untuk menjawab. Karena pertanyaannya mirip-mirip ya. Peran teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Tentunya, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka kita ada namanya pembelajaran diferensiasi itu memfasilitasi peserta didik dengan
keberagaman. Tentunya peserta didik kita kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Gaya belajar berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, minat belajar yang berbeda-beda, motivasi belajar yang berbeda-beda. Nah, teknologi ini bisa menjawab kebutuhan akan hal itu. Contohnya, anak kita merasa ya hampir semua lah, maupun dia gaya belajarnya yang auditori, tapi saya rasa karena mereka digital native, mereka akan lebih engage, akan lebih tertarik dengan. Memang ada anak yang gaya belajarnya auditori, dia cukup dengan metode ceramah. Tapi dengan metode yang itu saja, kita pasti akan bisa. Apalagi dengan anak-anak kita yang tipenya cenderung lebih banyak yang audio, visual, atau kinestetik. Nah, teknologi ini bisa menjawab tantangan. Contohnya, anak itu akan tertarik ketika melihat video atau yang hands-on learning. Yang tadi saya contohkan menggunakan articulate storyline juga. Jadi mereka bisa engage gitu sama atau terlibat langsung terhadap materi tersebut. Misalnya mereka mau kapan aja buka materi, ya kan? Mereka bisa iseng-iseng nih mempelajari dengan mengikuti kuisnya atau kompetensi bersama teman-teman, gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan pengajaran kita di sekolah juga. Atau sebagai contoh, simpelnya deh, ketika memang anak tidak bisa menggunakan teknologi, tapi harus gurunya yang menggunakan dalam pembelajaran. Ketika misalnya kita mengajar di level SD, ada beberapa SD, mungkin sebagian besar yang tidak memperbolehkan anaknya menggunakan gadget misalnya gitu ya, atau handphone. Nah, yang tadinya konvensional kita menggunakan hanya papan tulis ketika mencatat, bisa dinampilkan nih melalui proyektor. Gambarnya buat lebih menarik, menggunakan apa? Menggunakan Canva, misalnya. Terus ketika asesmen, anak-anak bosan nih kalau pakai paper test, ya kan? Oh, kita bisa coba deh pakai quizzes, kan langsung keren. Bisa kan nanti lihat nilainya. Atau kita bisa menggunakan apa? Word, Educandy, dan lain-lain. Gitu ya. Bisa kita cek langsung jawabannya. Jadi itu bisa meningkatkan minat peserta didik. Kita bisa meningkatkan pengajaran kita di sekolah. Jadi lebih menarik. Gimana Kak Ikram, apakah cukup menjawab? Apakah cukup menjawab atau masih belum apa mendapat jawaban yang diinginkan? Cukup, Bu. Saya kembalikan ke Karamzi. Silakan Karamzi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih juga atas teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Baik, mungkin cukup untuk sesi diskusi atau tanya jawab pada sesi ini. Dan diberitahukan kepada teman-teman yang tadi sudah bertanya, insya Allah nanti yang mendapatkan doorpress akan dihubungi dari pihak teman-teman dari Hima. Dan hadiahnya secara offline di hari Senin, insya Allah. Baik, sebelum meningkat acara selanjutnya, mohon izin Ibu untuk kita mengambil dokumentasi, untuk mengambil gambar secara screenshot. Dan teman-teman diharapkan untuk on cam. Hitung. Untuk teman-teman yang belum on kamera, boleh bantu on kameranya ya. Ada 3 slide. Ini slide pertama dulu. Terus gimana? 1, 2, 3.